Anda kembali di Metro Siang pemirsa dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Pemirsa, besok tanggal 10 Mei 2026 Jakarta menggelar deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta Jaga Jakarta Bersih pilah sampah di kawasan Rasuna Said. Ini bukan seremoni biasa. Ini adalah titik awal dari perubahan yang sudah terlalu lama ditunda. Mengapa demikian? Selengkapnya akan kita paparkan dalam slide-slide selanjutnya. Pemirsa, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa harus repot-repot pilah sampah dari rumah? Jawabannya satu kata saja, karena sudah darurat. Jakarta bukan sedang bergerak menuju krisis sampah. Jakarta sudah di dalamnya dan fakta-faktanya tidak bisa lagi kita abaikan. Fakta pertama pemirsa, jadi Bantar Gebang saat ini sudah hampir penuh. Per awal 2026, TPST Bantar Gebang sudah terisi lebih dari 86,4% dari kapasitasnya. Gunungan sampah ini bahkan longsor dan juga memakan korban jiwa. Tepatnya pada 8 Maret 2026, zona 4 di TPST Bantar Gebang mengalami longsor. Tidak hanya itu, sistem konvensional juga sudah tidak bekerja. Selama puluhan tahun kita menggunakan sistem yang paling sederhana, yaitu angkut dan buang. Sampah diambil dari rumah, kemudian diangkut truk, lalu dibuang ke TPA. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan telah menginstruksikan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Dan yang lebih tegas lagi, mulai tanggal 1 Agustus TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu, bukan sampah campuran seperti selama ini. Nah pemirsa, memilah sampah dari rumah juga bisa mengurangi residu dari sumber. Disinilah logika pemilahan sampah bekerja. Bukan sekedar membuat kita terlihat peduli lingkungan, tapi ini soal efisiensi sistem secara keseluruhan. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Kita akan sama-sama masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu apa saja yang harus dipilah dan bagaimana memilahnya. Jadi berdasarkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang ditekan oleh Pramono Anung pada 4 Mei 2026, pemilahan sampah wajib dilakukan dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah organik. Ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai secara alami. Jadi sisa nasi, kulit buah, sayuran busuk, dan juga daun kering semuanya masuk dalam kategori ini. Kategori yang kedua adalah anorganik. Ini adalah sampah yang tidak terurai secara alami, misalnya plastik, kertas, kardus, logam, kaca, dan juga tekstil. Kita beralih ke kategori yang ketiga, yaitu B3 atau bahan berbahaya dan juga beracun. Ini yang sering kita remehkan. Misalnya baterai bekas yang kita buang begitu saja, lalu lampu yang kita lempar ke tempat sampah biasa, cat sisa renovasi dan juga obat-obat kadaluarsa. Lalu yang terakhir, kategori keempat adalah residu. Nah, jadi residu inilah yang menjadi sisa yang betul-betul tidak bisa diolah lebih lanjut. Misalnya adalah pembalut bekas, puntung rokok, bungkus makanan berlapis, popok sekali pakai, dan nanti baru bisa dibuang ke TPST Bantar Gebang. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, dalam instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 sangat spesifik mengatur ketentuan seputar pilah sampah dari rumah. Salah satunya adalah terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Jadi pertama, kewajiban pilah sampah dari rumah berlaku dari sumber. Artinya mulai dari rumah tangga, perkantoran, pelaku usaha, hotel, restoran, apartemen, semua wajib memilah. Sementara untuk sektor usaha dan juga komersil standarnya lebih tinggi. Mereka ini wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah mandiri. Sehingga sampah yang keluar dari kawasan mereka sudah berupa residu saja. Lantas siapa yang mengawasi? Nah, rantai pengawasan ini dibangun dari bawah ke atas. Di tingkat paling bawah, pengurus RW berperan sebagai lini pertama. Lalu di atasnya lurah diminta untuk memastikan seluruh warga melakukan pemilahan sekaligus melakukan edukasi aktif. Kemudian di tingkat kota ada Dinas Lingkungan Hidup Jakarta yang akan melakukan monitoring dan juga evaluasi berkala, termasuk memastikan sampah yang masuk ke TPS sudah dalam kondisi terpilah, bukan lagi campur aduk. Kita beralih pemirsa, lalu bagaimana dengan sanksi dan juga insentifnya. Nah, kalau sanksinya ini jelas, bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah, maka pengurus RW berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Dalam hal ini berdasarkan hasil musyawarah di tingkat RW. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga menyiapkan penghargaan bagi yang patuh atau insentif.
RW yang berhasil mencapai tingkat pemilahan 100% akan mendapatkan insentif berupa sarana dan prasarana dari pemerintah. Pemprov juga mendorong setiap RW memiliki bank sampah unit dan juga bidang pengelolaan sampah tersendiri sebagai tulang punggung operasional di tingkat akar rumput. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, sebelum kita bicara skala kota, ada satu tempat yang membuktikan bahwa semua ini bukan sekedar retorika kebijakan. Namanya adalah Kelurahan Rorotan. Ini lokasinya di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jadi, Rorotan ini dipilih sebagai pilot project pemilahan sampah karena satu alasan yang sangat strategis, yaitu lokasinya yang berdekatan langsung dengan fasilitas RDF Rorotan yang sudah beroperasi di sana. Artinya ekosistem hulu dan hilir bisa diuji dalam satu kawasan terpadu. Apa yang warga pilah langsung bisa masuk ke rantai pengolahan yang nyata. Ketika pilot project ini dimulai di awal Maret 2026, jadi belum terlalu lama ya pemirsa, kondisi awalnya hampir 0% pemilahan. 3 minggu kemudian program ini sudah menghasilkan 20 ton sampah organik per hari yang berhasil dipisahkan oleh warga. Ini setara dengan produksi sampah sekitar 60.000 penduduk. Selain itu, Kelurahan Rorotan juga dekat dengan RDF. Terintegrasinya Rorotan dan RDF ini pastinya sangat membantu karena selama ini RDF Rorotan menerima sampah campuran. Jadi, kadar air sangat tinggi dan nilai kalori RDF yang dihasilkan rendah. Ketika warga mulai memilah dari rumah, sampah yang masuk ke RDF menjadi anorganik yang lebih kering dan juga bersih. Hasilnya nilai kalori meningkat, kualitas bahan bakar alternatif lebih tinggi, dan proses pengolahan jauh lebih efisien. Nah, di tanggal 18 April 2026, pemerintah Kota Jakarta Utara resmi mendeklarasikan gerakan 100% pilah sampah di RDF Plan Rorotan. Program ini kemudian dirancang untuk diperluas ke 7 kelurahan percontohan lainnya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Dan inilah pemirsa inti dari ulasan kita hari ini. Karena besok di tanggal 10 Mei 2026, pemerintah Provinsi Jakarta resmi meluncurkan deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta, Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Acara ini digelar di Jalan HR Rasuna Said, tepatnya di kawasan pedestrian Plaza Festival. Mengapa di Rasuna Said? Karena pasca dicabutnya tiang monorel, jalan ini menjadi benang merah transportasi Jakarta menuju kota global. Lokasinya menjadi kawasan integrasi antara pemerintah, diplomasi, bisnis, transportasi publik, hingga ruang terbuka masyarakat yang menjadi representasi arah pembangunan yang tangguh, inklusif, dan juga berkelanjutan. Jadi mulai besok di kawasan Rasuna Said juga akan menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor sekaligus menandakan dimulainya Car Free Day rutin mingguan di kawasan tersebut. Rangkaian acara esok hari ini akan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan juga tokoh mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Lingkungan Hidup, hingga perwakilan dari Duta Besar. Acaranya juga sangat beragam. Akan ada kegiatan Sehat Bugar Rasuna, Dengar Dekat Betawi, Spekta Jakarta, hiburan, dan juga beragam kegiatan menarik lainnya. Pastinya acara terbuka untuk umum, jadi Anda pemirsa bisa hadir di CFD sekaligus sama-sama berkomitmen untuk memilah sampah dari rumah serta menyambut pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kita beralih ke slide selanjutnya. Kita akan sama-sama membaca pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyatakan, "Saya mengajak seluruh warga Jakarta untuk menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Saya percaya apabila kita bergerak bersama, perubahan besar kita wujudkan." Jadi ini seperti peribahasa ala bisa karena biasa. Artinya segala pekerjaan yang awalnya terasa sulit akan menjadi mudah jika sering dibiasakan. Sama seperti memilah sampah. Mungkin awalnya terlihat sulit, tapi percayalah tindakan kita memilah sampah dari rumah bisa mewujudkan perubahan besar untuk menjaga Jakarta yang bersih ke depannya. Pemirsa, besok adalah hari yang bisa kita pilih untuk menjadi bagian dari perubahan. Mari hadir di Rasuna Said, ikut deklarasi dan bawa satu komitmen pulang ke rumah, pilah sampahmu. Karena 499 tahun Jakarta terlalu berharga untuk dirayakan di atas tumpukan sampah yang tidak terpilah. Mari pilah sampah, mulai dari rumah dan mulai dari sekarang. Kita akan segera kembali pemirsa usai jeda dengan beragam informasi lainnya, diantaranya